Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama lagi pada mata kuliah terjemah. Dan pada video yang ketiga ini kita akan melanjutkan keterangan paparan yang secara singkat kemarin tentang metode penerjemahan. Tetapi kali ini kita akan membahas tentang metode penerjemahan yang berorientasi pada bahasa sasaran. Kita perhatikan slide yang saya tampilkan. Metode penerjemahan berorientasi kepada bahasa sasaran. Pada metode ini, penerjemah berusaha menerjemahkan dengan hasil yang relatif sama dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis terhadap pembaca versi bahasa sasaran. Artinya, penerjemah di sini tidak egois dalam menerjemahkan suatu teks. Dia lebih mengutamakan kemampuan sang pembaca atau apa yang telah diminati oleh pembaca, yang digemari oleh pembaca, sehingga penerjemah di sini menerjemahkan secara kemampuan dari sang pembaca. Ya, ini harus cerdas. Sang penerjemah juga seperti itu. Maka jika kita mempunyai kapabilitas penerjemah seperti itu, maka kita harus menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama, metode adaptasi atau saduran. Metode ini adalah bentuk penerjemahan yang paling bebas dan paling dekat dengan bahasa sasaran. Itu ya. Kalau memang kita menggunakan fokus orientasinya pada sang pembaca, maka kita harus menggunakan lebih luas bahasanya, ya kan, yang sering digunakan oleh sang pembaca sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca tersebut. Metode adaptasi ini lebih menekankan kepada isi pesan. Jadi isi pesannya nanti bisa diolah sesuai dengan kemampuan atau biasa yang digunakan sang pembaca. Ya, ini harus kita bisa memilih. Sedangkan dalam segi bentuknya itu disesuaikan dengan kebutuhan bahasa sasarannya. Biasanya tokoh, latar belakang, dan konteks sosial itu disesuaikan dengan kebudayaan pada bahasa sasaran. Kita lihat contohnya, mudah sedikit. Khinama ana rona badruna. Kita artikan dalam penerjemahan adaptasi, mumpung padang rembulane, mumpung jembar galangane. Jika kita melihat pada konteksnya tidak ada hubungan ya, maknanya khinama itu kan artinya ketika, anarona itu menyinari kita, badruna rembulan kita. Kok bisa diterjemahkan menjadi mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane? Ini kita adaptasi, kita sadur, gitu kan, yang menjadi lebih nikmat untuk dinikmati sang pembaca, sehingga muncul istilah mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Maka di sini penerjemah harus lebih paham karakteristik atau yang banyak diminati atau banyak kemampuan pada sang pembaca. Selanjutnya, penerjemahan berorientasi pada bahasa sumber. Yang kedua, penerjemahan bebas, free translation. Penerjemahan ini lebih menekankan pada pengalihan pesan. Pesannya dialihkan. Sedangkan pengungkapannya dalam teks sasaran itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan calon pembaca. Ya, hampir mirip ya. Dalam penerjemahan bebas, penerjemahan tidak dilakukan penyesuaian budaya. Hanya saja di sini tidak diikutkan budayanya. Ya, hanya pada pengalihan pesannya saja. Nah, dengan dialihkan menjadi pesan yang lebih mudah diterima gitu. Metode ini dapat berbentuk sebuah parafrase. Paling kata kuncinya adalah memparafrasekan suatu teks. Pesannya diparafrase sehingga bisa menjadi lebih panjang ataupun bisa lebih pendek dari teks aslinya. Kita lihat contohnya. Penerjemahan bebas. Takut temetib kafirun al-an.
Ya, sekarang ilmu kedokteran berkembang pesat. Ya, kita lihat di sini kata ilmu tidak ada, maka di sini lebih terkesan bebas supaya bisa diterima penerjemahannya dengan baik. Yang kedua, Kalimantan jaziratun kabiratun hiya akbaru min Sumatera. Kalimantan adalah pulau yang besar, bahkan pulau Kalimantan lebih besar daripada Sumatera Utara. Kebebasan di sini adalah untuk menjadikan atau menyambungkan kata-kata hasil penerjemahan supaya lebih enak secara langsung. Selanjutnya, metode penerjemahan orientasi pada bahasa sasaran, penerjemahan idiomatis, idiomatic translation. Pada penerjemahan idiomatis ini mengupayakan penemuan padanan istilah, ungkapan, dan idiom dari apa yang tersedia dalam bahasa sasarannya. Nah, kita temukan idiomnya, ungkapan lain dalam bahasa sasarannya. Seperti contoh, al-yad al-ulya khairum minal yadis sufla. Dalam penerjemahan idiomatis kita bisa terjemahkan seperti berikut ini. Memberi lebih baik daripada menerima. Ya. Memberi lebih baik daripada penerima. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Secara idiomatis kita bisa terjemahkan menjadi memberi lebih baik daripada menerima. Di sini ada padanan budaya. Kalau budaya di Indonesia, tangan di atas, kalau memberi itu kan terkesan baik ya. Nah, maka bisa diberikan makna memberi. Tangan di atas memberi, tangan di bawah menerima. Kan seperti itu. Kita hubungkan pada budayanya. Baik. Yang selanjutnya adalah penerjemahan komunikatif, communicative translation. Penerjemahan ini dilakukan dalam penerjemahan yang dipentingkan dalam pesannya, tetapi tanpa harus menerjemahkan secara bebas. Pesannya diutamakan, tapi tidak harus diterjemahkan secara bebas. Nah, kan? Penerjemahan ini, metode ini memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi. Ini yang harus digarisbawahi. Mengedepankan dan memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi. Seperti tujuan penerjemahan dan sidang pembacanya. Melalui metode ini memungkinkan suatu versi bahasa sumber diterjemahkan menjadi beberapa versi dalam bahasa sasaran. Kita lihat saja contohnya. Ba'da al-jidar secara komunikatif, apa yang ada di atas dinding. Ya, secara komunikatif. Araka mutakhayyiran fi ma tufakkir. Sepertinya saya lihat kamu bingung. Apa yang kamu pikirkan? Nah, seperti itu menerjemahkan komunikatif. Selanjutnya, jika kita melihat metode penerjemahan secara utuh dari 8 metode tersebut, 4 yang berfokus atau berorientasi pada bahasa sasaran dan 4 yang baru kali ini, baru tadi kita bahas tadi bersumber pada bahasa sasaran, kita bisa membuat diagram V-nya sesuai dengan paparan atau teori yang disampaikan oleh Neumann. 8 jenis metode tersebut bisa kita lihat seperti di slide berikut itu. Word to word yang pertama, literal translation, faithful translation, semantic translation, adaptasi free translation, idiomatic translation, communicative translation. Maka kesimpulannya, huruf V
itu menandakan bahwa semakin ke bawah hasil terjemahannya semakin mendekati bahasa sasaran. Kita lihat lagi, semakin ke bawah itu semakin mengarah kepada bahasa sasaran, artinya semakin baik gitu ya, semakin mudah untuk difahami dalam menerjemahkan, sehingga di sini pun juga lebih mudah dimengerti oleh pembaca terjemahan yang kita buat atau kita terjemahkan tadi. Baik, seperti itu. Berikut paparan atau materi yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit ini bermanfaat. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.